Ada belanjaan apa nih? Lihat aja sendiri, Po. Lu dagang males-malesan banget. Niat jualan kagak sih? Niat lah, Po. Si Empo juga niat gak sih belanja? Nanya terus. Gua kan pembeli, Saprol. Saprol juga kan yang dagang, Po. Po, tahu gak? Suaminya Mbak Minah baru aja di PHK. Masa, Bu? Terus dia kerja apaan sekarang? Masih nganggur kayaknya sih, Po. Nyari kerja susah, yang udah kerja malah di PHK. Kerjanya gak bener kali ya, makanya sampai di PHK. Kasian banget ya Mbak Minah, masih muda, punya suami pengangguran. Iya, Po. Padahal cari suami baru aja ya, cari yang lebih bertanggung jawab. Bang Saprol, pesanan saya ada. Ada dong, Mbak. Bu, kalau ngegosip tengok kanan kiri dong. Saya belum seahli si Empok kalau ngegosip. Kira-kira dia ngedengar obrolan kita gak ya? Enggak, udah tenang aja. Bu Ibu, saya duluan ya. Cepet amat Mbak belanjanya. Iya Pok, saya cuma ngambil pesanan aja. Belanjanya dikit banget ya. Kan suaminya nganggur Pok, kalau belanjanya banyak patut curiga. Lama banget belanjanya, dari tadi ngobrol mulu. Sayur nih, sayur. Emosi aja lu Saprol dagangnya. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Bang, abang mau kemana udah rapi gini? Aku mau cari kerjaan, Minah. Semangat ya bang, semoga apa yang diusahakan semuanya dilancarin. Amin. Hari ini kita harus bayar uang kontrakan bang. Abang ada uangnya kan? Maaf Minah, aku udah gak punya uang. Tapi aku akan berusaha. Kalau aku jadi buruh cuci boleh nggak bang? Aku juga mau bantuin kamu. Kamu gak usah repot-repot. Ini sudah menjadi tugas aku sebagai seorang suami untuk memenuhi semua segala kebutuhan kamu. Aku yakin kamu tidak seperti yang dibicarakan ibu-ibu. Gak usah dengerin omongan ibu-ibu. Kamu percaya aja ya sama aku. Iya bang, makasih ya sudah menjadi suami yang bertanggung jawab. Sama-sama Minah. Kamu baik-baik ya di rumah. Pagi Pak RT. Pagi Bang Udin. Pagi juga Bang Jainuddin. Keren dikit dong Bang kalau manggil. Jai aja. Aduh ai, gaya bener ah. Biar ada nama panggungnya gitu Bang Udin. Bang Jai mau berangkat kerja nih. Justru saya mau cari kerja Pak RT. Loh, bukannya Bang Jai udah kerja ya? Iya Bang Udin, tapi saya baru aja kena PHK. Makanya sekarang saya mau cari kerjaan lagi. Tapi susah. Susahnya gimana sih Bang? Bang Jai lulusan SMA, orangnya baik, ramah, rajin. Kurang apa lagi coba? Kurang ganteng Bang Udin. Untung jadi hansip gak ada kriteria gantengnya, Din. Makanya kamu langsung keterima. Tapi Udin kan memang berpenampilan menarik. Makanya jadi hansip lucu dan gagap mesin. Hai. Maaf nih, saya mesti pamit duluan ya. Semangat ya Bang Jai. Ayo. Dibeli. Murah. Wah Abud, pagi-pagi udah semangat banget. Alhamdulillah bang, Bang Jainuddin
mau kemana nih? Udah rapi aja. Saya lagi nyari lowongan pekerjaan, Wak Abud. Susah banget. Udah kesana kemari belum dapet juga. Yang sabar ya Bang Jainuddin. Wak Abud punya lowongan pekerjaan gak? Ada Bang, kerjaan ke Arab. Gajinya lumayan, makannya enak, tidurnya adem. Serius, Wak? Wah, cocok banget. Saya siap kerja apapun. Sabar dulu. Ini lowongan buat perempuan Bang. Jadi asisten rumah tangga yang nyari pamanane di Arab sono. Yah, buat laki-laki nggak ada gitu, Wak. Gak ada Bang. Pamanane butuh perempuan yang rajin, bisa nyapu, bisa ngepel, dan masak. Kalau buat istri saya, boleh nggak, Wak? Loh, Bang Jainuddin serius mau kirim istrinya ke Arab? Siapa tahu dia mau, Wak. Dia juga suka beberes. Masakannya juga lumayan. Daripada saya yang nyari kerja tiap hari ditolak terus. Gak nyangka nih, Jainuddin jual istri demi dapur ngebul. Bukan dijual, Wak, tapi dikirim buat kerja. Ya udah, nanti ente kasih data lengkapnya ke Ane. Nanti Ane yang akan kirim ke paman Ane. Siap, Wak. Kalau bini saya kerja, saya mau dagang perabot juga kayak Wak Abud. Siapa tahu ketularan sukses. Waduh, nanti Ane ada saingan dong. Wah, ada berita aktual nih. Bakalan jadi berita paling viral nih di minggu ini. Parah banget kalau sampai bener. Keterlaluan banget itu Jainuddin. Jadi laki tega banget mau ninggalin istrinya pergi jauh. Amit-amit deh. Hayo, Pok Rodia lagi ngapain? Ih, ngapain sih lu Hansip? Ngagetin aja. Udin kan cuma nyapa aja. Orang nyapa tuh gak ada yang ngagetin. Kalau saya punya penyakit jantung terus tiba-tiba meninggal, lu orang pertama yang bakal gua gentayangin. Aduh ay, serem dong. Bang Udin denger gak? Denger apaan, Pok? Nah, Wabut, itu bener tadi Bang Jainuddin mau ke Arab. Porodiah nguping ya? Saya gak nguping, Wak. Cuma kedengeran aja pas tadi saya lagi lewat. Ah, yang bener, Pok. Shh, berita harus tuntas, Wak. Emangnya kenapa, Pok? Porodiah juga mau pergi ke Arab. Kirim aja, Wak. Biar ada yang bantuin pamannya Wak Abud buat ngasih makan unta. Hahaha. Dikira gua pengembala unta kali. Abang udah pulang. Gimana hari ini? Masih sama, Mina. Belum ada kerjaan yang nyangkut. Abang jangan mudah menyerah ya. Abang pasti dapat kerjaan kok. Mina, aku mau bicara sama kamu. Ada apa, Bang? Serius banget. Tadi aku ketemu sama Wak Abud. Katanya ada kerjaan. Alhamdulillah. Tuh kan, Bang. Kalau kita terus berusaha, insya Allah akan ada kemudahan. Tapi kerjaannya buat di Arab. Loh, kok jauh banget, Bang? Apa nggak ada kerjaan yang di sini? Siapa tahu Wak Abud bisa bantu ngeusahain. Kerjaan yang di Arab juga untuk perempuan. Ya, kalau buat perempuan, Abang jangan mau lah. Masa Abang mau nyamar jadi perempuan? Kalau kamu yang kerja ke sana, gimana, Mina? Aku, Bang. Iya, Mina. Aku kerja di Arab. Tapi kalau kamu gak mau juga gak apa-apa. Nanti aku yang akan cari kerjaan terus. Kalau aku pergi, apa Abang setuju? Setiap hari aku harus cari kerjaan ke sana kemari. Dan hasilnya juga selalu nihil. Aku merasa gagal sebagai seorang suami. Aku gak bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga ini. Abang yang sabar ya. Aku coba pikir-pikir dulu. Jadi Hansip, enak gak sih, Bang? Enak dong. Enaknya kenapa?
Udin bisa keliling kampung, bertemu para warga, dan kadang-kadang dapat makan siang gratis. Kalau soal gajinya, apa Bang Udin cukup? Kalau terus ditanya cukup atau tidak, semua pasti akan kurang. Tapi kita harus bersyukur atas apa yang sudah Allah kasih ke kita. Bang Jai kenapa nanyanya gitu sih? Saya lagi bingung Bang, nggak dapat kerjaan. Nanti saya coba tanya ke kelurahan, siapa tahu ada pekerjaan buat Bang Jainuddin. Kalau kerjaan sih udah ada Pak RT, tapi buat istri saya ke Arab. Istrinya yang mau kerja. Saya sih nggak maksa dia untuk pergi, tapi dia sendiri lagi mikir-mikir katanya. Kalau istrinya mau, apa Bang Jai tega melepas istrinya pergi? Justru itu yang saya bingungin Bang. Coba didiskusikan dengan matang. Kalau masih bisa seorang suami yang kerja, kenapa harus istri yang bekerja? Tapi jika istri bersedia membantu ekonomi keluarga, Bang Jai sebagai seorang suami harus bisa menghargainya. Kalaupun nanti istri saya pergi ke Arab, saya akan tetap mencari kerja Pak RT. Saya juga malu dengan istri saya. Semoga segala keputusannya membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk keluarga Bang Jainuddin ya. Duh, gimana ya? Kalau aku gak pergi, ekonomi keluarga ini makin memburuk. Tapi kalau aku pergi, apa Bang Jai akan setia? Besok aku akan ngambil keputusan ke Bang Jainuddin deh. Apakah keputusan ini sudah yang terbaik ya Allah? Saya bingung. Mina, kamu belum sarapan? Belum Bang. Bang, aku mau untuk pergi kerja ke Arab. Kamu serius? Bismillah, aku serius Bang. Aku akan berjuang untuk keluarga ini. Maafin aku ya Mina, belum bisa menjadi suami yang baik untuk kamu. Dalam rumah tangga ini, kita ini hidup berdua. Apapun kondisinya, kita harus saling mendukung, saling menjaga, dan saling melindungi Bang. Insya Allah aku siap, tapi aku minta syarat ke kamu ya. Syarat apa Mina? Kita saling jaga kepercayaan ya Bang. Abang juga harus setia sama aku. Iya Mina, kamu tenang aja ya. Kira-kira aku perginya kapan ya Bang? Nanti aku akan tanya lagi ke Wa'abud ya. Iya Bang. Sayur, yur. Ada sayur sop Bang. Ada dong. Saya mau belanja sayur sop, ayam, ikan, sama tahu tempe lengkap ya. Wah, banyak banget belanjaannya Mbak. Mau piknik ya? Kalau mau piknik, emang kenapa sih Mpok? Porodia mau ikut. Apa jangan-jangan si Mbak belanja banyak buat bekal Bang Jainuddin? Bekal apaan sih Pok? Masa cuma buat bekal aja sampai masak banyak? Katanya Bang Jainuddin mau ke Arab ya Mbak. Mbak Mina ngizinin gitu. Keren banget mau keluar negeri. Kalau saya ya Mbak, nggak akan saya izinin itu suami pergi ke luar negeri. Tega banget mau ninggalin istrinya di sini sendirian. Gak apa-apa Pok, kalau demi kesejahteraan keluarga. Tapi gue kagak suka, kasian istri di sini sendirian. Kalau nanti sakit gimana? Kalau butuh masang gas gimana? Bakalan repot banget. Bener-bener tega Bang Jainuddin. Sebenarnya saya Po yang akan pergi ke Arab. Apa? Mbak Mina serius? Bukannya Bang Jainuddin yang akan pergi ke Arab? Porodia beritanya gak akurat. Saprol, justru gue tuh denger dari telinga gue sendiri, bukan dari orang lain. Telinganya udah lama gak dibersihin kali, jadi agak kurang denger. Lu kira gue budek? Siapa juga yang ngatain budek? Ampun deh mama.
Mbak Minah, itu beneran Mbak Minah yang akan pergi ke Arab? Iya, Po, saya yang akan kerja di sana. Ih, tega banget itu suaminya. Masa istrinya dibiarin aja pergi ke luar negeri sendiri? Terus dia di sini ngapain, Mbak? Justru Bang Jainuddin yang butuh kerjaan kan? Bang Jainuddin juga akan cari kerjaan, Po. Tapi kenapa Mbak Minah yang mesti pergi? Di sana Mbak sendirian, jauh dari suami. Belum lagi kalau suami di sini nakal. Parodia sebenarnya ngebela siapa sih? Dari tadi gak jelas banget. Gak usah pergi, Mbak. Biar suaminya aja yang kerja di sana. Putusan saya udah bulat, Po. Insya Allah kita saling menjaga kepercayaan aja. Pantau ketat pokoknya, Mbak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mbak Mina dan Bang Jainuddin udah tahu apa yang harus dilakuin, Po. Kalau gitu, saya pamit duluan ya, Po. Tega bener deh itu laki, gak ada tanggung jawabnya. Bisa-bisanya dia ngebiarin istrinya kerja di Arab. Cukup, Po, cukup. Saprol mau keliling lagi, sayur, yur. Lah, gue belum sempat belanja, Saprol. Dari tadi ngomong mulu sih, udah kesiangan ini, Saprol. Aduh, cakep banget ya bandaranya. Kamu belum pernah ke bandara ya, Din? Belum, Pak Rete. Emangnya Pak Rete udah pernah? Udah pernah. Naik pesawat, Pak Rete? Ya enggak, Din. Saya cuma nganter orang pergi umroh. Pak Rete gimana sih? Bang, saya pamit dulu ya. Iya Mina, semoga perjalanannya lancar ya. Kamu bisa segera pulang lagi ke kampung Kincir dan kita bisa berkumpul bersama lagi. Amin. Abang juga baik-baik ya. Semoga abang juga bisa segera mendapatkan pekerjaan. Dan ingat ya Bang, kita saling menjaga kepercayaan. Iya Mina. Aku sedih harus berpisah sama abang. Udin jadi ikutan sedih, Mbak Mina. Terima kasih ya Pak RT, Bang Udin. Saya titip Bang Jainuddin. Kalau nakal, cubit aja ya Bang. Waduh, udah kayak anak kecil aja ya Bang Jai. Hai. Saya pamit semuanya. Kapan ya Udin naik pesawat? Naik angkot aja kamu mabok, Din. Angkot sama pesawat kan beda Pak Rete. Abisnya kalau naik angkot jalanannya berlubang. Jadi Udin kan pusing, terus mual. Saya juga pengen, Din, naik pesawat. Semoga kita bisa naik pesawat ya Pak Rete. Hai. Duh, bosan banget jadi pengangguran gini. Hari-hari cuma tiduran. Kesana kemari nggak jelas. Nyari pekerjaan juga nggak dapet. Nasib. Halo. Halo Mina. Abang apa kabar? Baik Mina. Kabar kamu gimana di sana? Baik juga Bang. Abang udah dapat kerjaan. Maafin aku ya Mina, aku masih belum dapat pekerjaan. Gak apa-apa Bang, yang penting Abang masih terus berusaha. Pasti Mina. Bang, aku udah transfer ke rekening Abang. Nanti minta tolong dicek ya, udah masuk atau belum. Iya Mina, nanti aku cek ya. Uangnya minta tolong ditabung ya Bang. Aku pengen nabung untuk beli rumah, supaya nanti pas aku balik ke kampung Kincir, kita udah punya rumah sendiri. Siap Mina, sedikit-sedikit juga aku akan bantu tabungan itu, supaya cepat terkumpul. Selagi Abang belum kerja, Abang ambil aja ya uang untuk kebutuhan Abang sehari-hari dan bayar kontrakan. Gak usah Mina. Gak apa-apa Bang,
Aku kerja juga kan untuk bantu ekonomi keluarga. Ini serius Mina yang transfer uang? Wah, banyak banget transferannya. Kalau dikirim segini terus, bisa cepet kaya ini sih. Mina hebat ya, bisa kirim uang banyak. Gua yang seorang suami belum pernah kasih uang segini banyak ke dia. Gua siap-siap deh nyari kerjaan dulu. Duh, ditolak lagi. Perusahaan banyak gini nggak ada yang mau nerima gua apa ya? Lama-lama males juga gua cari kerjaan. Kalau dipikir-pikir, ngapain ya capek-capek cari kerjaan kalau setiap bulan dikirimin uang sama Minah? Tapi kan uang yang dia kirim itu buat tabungan. Biarin aja lah, urusan tabungan gimana nanti aja. Yang penting saat ini gue bisa menikmati hidup tanpa capek-capek kerja.